acara-acara seperti ini juga menjadi apa ya, menjadi supporting juga nih agar bisa meyakinkan, bisa menjadi daya ungkit, daya tarik juga nih bagi Bapak Ibu sekalian makin yakin bergerak kalau ini merupakan bisnis yang tepat untuk kita semua. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Kita akan beranjak lagi nih ke pertanyaan berikutnya nih, karena semakin menarik ya. Pertanyaan, saya coba lengkap deh satu pertanyaan nih dari Ibu Mayurnis Aisyah. Nah, dari Facebook beliau bertanya seperti ini nih Bu. Gimana caranya biar strong terus nih semangatnya seperti Bu leader Ira? Nah silakan Bu. Ini rahasia ya, bukan rahasia nih, biar strong terus. Silakan Bu. Iya, semangat ya, biar terus semangat. Kita singkat dengan SMS gitu. Kata Rasulullah, bukan kata saya ya. Orang yang semangat itu adalah orang yang SMS. Apa S? S yang pertama adalah senyum yang sumeringah. Jadi kalau meskipun kita sedang bersedih, tapi tetap harus dilatih 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan selama 7 detik gitu kira-kira ya. Lalu ya itu udah senyum aja gitu. Dan itu harus dipaksakan. Insya Allah dengan dipaksakan kita akan merasa terbiasa. Ketika sudah terbiasa, jadi butuh ketika tidak melakukan itu, hingga akhirnya terasa nikmat banget gitu kalau senyum itu rasanya. Yang pertama, S yang pertama adalah senyum yang semeringah. Lalu diiringi dengan mata yang berbinar gitu. Teorinya gitu ya Mas Indra ya. Senyum yang semeringah, tapi matanya juga berbinar. Nah, lalu S yang terakhir adalah gerak tubuh yang bersahabat. Nah, itulah ciri-ciri bagaimana kita menjaga semangat dan bisa menularkan semangat kepada yang lainnya. Memang sangat berpengaruh ya. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang semangat dengan yang tidak semangat, itu berasa banget energinya kepada kita. Maka pastikanlah Anda seperti kayu bakar ya, seperti kayu yang mudah terbakar gitu. Jadi jangan sampai Anda merasa bahwa memposisikan diri seperti kayu yang basah gitu. Jadilah Anda seperti kayu yang mudah terbakar, karena hanya kayu yang mudah terbakar, dia bisa membakar kayu yang lain yang ada di sebelahnya. Ya. Paham ya Bu? Nah, jadilah kita seperti kayu, ibarat seperti kayu kering yang mudah terbakar. Karena hanya kayu kering yang mudah terbakar, dia bisa membakar kayu yang lainnya. Nah, kalau kayunya basah, jangankan membakar yang lain, dia untuk membakar diri sendiri aja sulit ya, gimana mau membakar yang lain gitu. Nah, jadi untuk menjaga semangat sih saya seperti itu Bu. Jadi saya selalu membayangkan sesuatu hal yang belum terjadi. Bukan berhalusinasi ya, tapi yang bagus-bagus gitu. Membayangkan yang belum terjadi dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya ketika saya mau PCA, saya mau home sharing gitu, saya butuh waktu sejenak untuk menarik nafas. Saya membayangkan dulu saya akan bertemu dengan si A, si B, si C. Saya bayangkan orangnya, dan saya yakin ketika saya menjelaskan produk ini, ketika saya PCA, ketika saya home sharing, mereka akan senang, mereka akan bahagia, dan ilmunya akan sangat bermanfaat. Saya bayangkan dulu yang bahagia-bahagia gitu. Nah, itu yang paling penting, itu harus terus dijaga ya. Semangat itu yang harus terus dijaga. Insya Allah, karena itu modal kita. Nah, tapi semangat saja memang tidak cukup. Kalau kita nggak pakai ilmu ya, maka harus ada ilmunya. Apa itu? Ya, sebelum kita berbicara, sebelum kita home sharing, sebelum PCA, ada satu yang dipersiapkan dulu oleh ibu mau menyampaikan apa. Karena sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang dipersiapkan, pasti hasilnya lebih baik, lebih efektif daripada tidak direncanakan, tidak dipersiapkan ya. Dipersiapkan mau bicara apa. Nah, ilmu itu tentunya harus dipahami betul-betul. Paham ketika kita sudah berkali-kali menjalankan, ya insya Allah kita lama-lama akan paham, akan ketemu polanya. Jadi kalau saya selama ini merasa selalu bersemangat, itu tadi karena tidak ingin ada orang lain di sebelah saya yang saya tularkan energi negatifnya gitu kira-kira lah. Sayang banget gitu kalau ada ketemu orang lain, apalagi mitra sendiri ya, ketemu kita lalu kitanya tidak semangat. Itu sayang banget, karena itu momen langka, kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Bertemu dengan orang itu kan bukan kebetulan ya, itu rezeki loh.
rezeki banget nih. Saya juga hari ini rezeki banget bisa duduk di sini, bisa sharing ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika saya keluar rumah, bertemu dengan siapapun, itu udah wajib. Wajib untuk SMS tadi, senyum semeringah, mata berbinar, gerak tubuh yang bersahabat, meskipun hati kita mungkin sedang menangis gitu Mas Indra ya. Meskipun kita sedang punya masalah, punya banyak ujian. Tapi itulah kuncinya, di mana nanti Allah itu akan pertemukan dengan orang yang frekuensinya sama dengan kita. Gitu. Jadi kalau kitanya senyum kan terbawa ya, semangatnya kebawa gitu. Insya Allah akan dekatkan, karena katanya gitu, katanya energi itu ada gelombang gitu. Gelombang energi. Kalau kitanya positif, kitanya semangat gitu, kitanya happy, itu gelombang itu akan terbaca dengan orang yang frekuensinya sama gitu ya. Nah itu kurang lebih 40 meter katanya Mas Indra teorinya ya. Jadi sayang banget kalau hari ini Anda tidak semangat. Jadi wajar ketika PCA nggak closing. Ngomongin produk dia kelihatannya nggak open gitu ya, nggak welcome gitu. Bisa jadi karena dari mindset ibu yang perlu diluruskan dulu, niatnya dulu diluruskan untuk apa. Tetap semangat Bu, insya Allah itu modal besar buat kita ya. Karena itulah kuncinya umat Islam bisa terus berjaya ya. Betul. Karena apa? Karena kita terus berjuang dengan penuh semangat. Gitu. Itu mungkin Mas Indra ya. Baik, terima kasih Bu Ira atas jawabannya ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Luar biasa sekali ini. Jawaban dari beliau tadi ya. Untuk terus menjaga semangat, terus menjaga spirit, terus menjaga tetap istiqomah pastinya untuk terus bisa menjalankan aktivitas ini se-enjoy mungkin, senyaman mungkin, dan ya sudah seperti aktivitas sehari-hari gitu ya, rutinitas sehari-hari yang pastinya sudah tidak ada keluhan, tidak ada lagi gundah gulana. Ini banyak banget ya pokoknya kalau dijalanin insya Allah mudah-mudahan iya, karena modal utamanya banyak nih Mas Indra. Apa aja tuh Bu? Modal utama kita yang pertama adalah keberanian untuk memulai. Ya mungkin nyalinya disiapkan lah untuk sedikit nekat gitu ya. Iya betul. Nah ini kalau berbicara nekat tuh biasanya ya nggak semua orang punya Bu. Punya ya. Ya tapi ini gimana cara ngebentuknya nih? Karena kan kalau nekat tuh saya juga. Jadi memang tidak ada teorinya memang. Nggak ada teorinya betul. Nah, tapi ngomong aja. Bagaimana caranya? Assalamualaikum. Oke. Gitu ya. Itu memulai dengan, karena kan itu kan salam sejahtera ya. Pasti insya Allah orang menjawab. Betul. Ketika Assalamualaikum, udah pasti Waalaikumsalam. Ada yang menjawab loh. Itu udah positif tuh. Udah positif. Nah, jadi keberanian untuk memulai. Jadi teorinya apa sih Bu ketika kita pengen PCA? Nggak ada sebetulnya, udah mulai aja, ngomong aja teorinya gitu. Karena insya Allah dengan kita memulai Assalamualaikum, itu langsung bermunculan apa yang mau kita sampaikan, apalagi kalau direncanakan ya. Nah lalu manfaatkanlah teman-teman dengan apa yang dimiliki hari ini, punya handphone ya, atau teknologi yang ada yang ada sekarang punyanya apa, itu dimanfaatkan betul, apalagi dalam kondisi pandemi begini, itu modal. Jadi di samping tadi punya keberanian ya, lalu memanfaatkan apa fasilitas yang ada di depan kita, jangan ditunda-tunda ya. Lalu pahami produk knowledge HNI yang paling mudah saja untuk kebutuhan hari-hari. Tadi yang slide-nya sudah di-share tadi ya, kebutuhan hari-hari di setiap rumah-rumah itu minimal ada apa sih? Gitu, untuk kebutuhan kamar mandinya gitu. Kesehatan keluarganya ya. Nah, insya Allah itu yang memang memindahkan mereka belanja. Biasanya belanjanya mungkin ke market-market yang lain ya. Hari ini dipindahkan ke Halal Mart, memindahkan belanja, tapi ada keuntungan ya. Ada keuntungan, ada cashback kalau kita pindah belanja ke Halal Mart. Nah, pahami produk knowledge. Ceritakan dengan cara apa memahami produk knowledge itu, dengan cara kita pakai. Lalu ceritakan, tunjukkan keunggulan-keunggulannya. Apa sih uniknya nih produk HNI ini dibandingkan produk yang lain? Apa sih bedanya greenwash? Apa sih bedanya sabun cuci HNI dengan yang lain? Nah, apa uniknya? Itu yang diceritakan secara berulang-ulang. Manfaat produk HNI. Lalu setelah itu dibangun jalur-jalurnya yang kokoh. Nah, ini teman-teman sebagai modal untuk sukses di HNI ya, dari mulai keberanian, memanfaatkan fasilitas yang ada, pelajari keunikan produk HNI, lalu mulailah untuk membangun jalur bisnisnya. Jadi kalau tadi misalnya, kenapa mitra saya nggak mau belanja ya Bu? Mungkin dia lemah di PCA, lemah di cara pakai, lemah di cara mencerita ya, jadi lemah di situ hingga akhirnya nggak mau belanja gitu. Nah, setelah memahami knowledge produk HNI, ceritakan keunikan-keunikannya dibandingkan dengan produk yang lain,
Lalu dibangun jalur distribusi halal mart-nya, pastikan ada yang buka halal mart di setiap jalur-jalur bisnis Anda. Punya 10 teman aja. Nah, Anda kan 10 teman ini belum jadi stokis, pasti temannya punya teman lagi, ya. Nah, biarkan temannya yang jadi stokis. Yang ini belum jadi stokis, Bu, mungkin punya temannya. Kita demo produk, kita home sharing, sosialisasi, home sharing presentasi di rumahnya. Cari sampai dengan ada yang mau jadi halal mart sebagai penyedia produk halal di wilayah mereka masing-masing. Dari 10 jalur ini, bagus kalau sampai 12 jalur ya, masing-masing ada stokis. Mulainya dari 1 dulu, insya Allah nanti akan berkembang. Nah, lalu yang berikutnya adalah modal kita apa lagi? Yaitu dipercaya. Ketika Bapak dan Ibu sudah jadi stokis, ya, tolong dijaga ya modal percaya ini agar menjaga amanah. Ketika ada agen yang belanja nitip ya atau dia belanja ke stokis Ibu, harus segera diinput. Itu penting banget. Itu modal yang paling utama di bisnis ini. Meskipun yang belanjanya baru pasta gigi saja ya, tetap harus diinput. Karena itu ini adalah bisnis yang real time dan real juga hasil bonusnya gitu. Satu extra food, 1 botol extra food diinput hari ini, tunggu di awal bulan akan masuk ke HNI cash mereka Rp2.000. Itu luar biasa. Ini bisnis real, bisnis nyata. Dari situlah mereka terbuka bahwa HNI adalah bisnis benar, bisnisnya amanah ya, betul-betul sistemnya luar biasa. Nah, banyak orang yang tertarik dengan HNI karena dari disiplinnya para mentornya, para leadernya menginput ya pembelanjaan mereka. Jadi tolong jaga kepercayaannya. Lalu yang berikutnya adalah kalau memang omset ingin terus bertumbuh, dijagalah dan punyalah konsumen tetap gitu ya. Punyalah jalur-jalur yang memang dijaga omsetnya. Kalau memang dia sudah manajer omset sehat 2.000 poin, bagaimana agar bulan depan omsetnya nggak cuma tetap tapi bertambah misalnya dari 2.000 poin. Nah, kita sudah punya konsumen tetap, sudah punya mitra-mitra yang memang dia agen aktif ya, dan itu dikontrol di dalam grup. Itu pasti kan dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Pembinaan online, pembinaan offline, silaturahmi ya, di telepon misalnya, itu dijaga karena mereka adalah aset kita. Mereka adalah aset kita yang mereka lah menghasilkan omset Bapak dan Ibu di setiap jalur-jalurnya. Lalu ketika kita sudah punya mitra-mitra yang memang terus bertumbuh ya, karena emang alaminya begitu ya, harus bertumbuh. Nah, ini juga modal utama nih. Yang punya rumah, yang tinggal di rumah, semua tinggal di rumah ya, jadikanlah tempat itu tempat yang menjadi mentereng lah gitu ya. Kira-kira dengan apa menterengnya? Dengan spanduk halal mart, berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Itu yang membuat orang-orang menjadi terpesona gitu, kira-kira melihat rumah Bapak dan Ibu karena penuh dengan gambar produk HNI, menyediakan produk-produk halal, dan itulah tempat atau markas, menjadi tempat berkumpulnya para agen-agen HNI, juga para tim-tim Bapak dan Ibu di setiap rumah, di setiap seminggu, sepekan sekali atau 2 kali atau setiap hari ya, selalu ada kegiatan. Nah, itulah modal penting juga dalam bisnis HNI. Baik, terima kasih Bu Ira. Waduh, makin panjang nih, makin seru ya. Tapi ya itu namanya perjumpaan, pasti ada perpisahan Bu ya. Karena waktu juga nanti akan memisahkan kita nih di acara siang hari ini.